Daya. Tidak ada juga sebab yang mengantar kamu ke sana. Kalau kamu sudah yakin bahwa nanti akhir semua alam semesta ini adalah kiamat, semua akan ditimbang dan dihitung. Ya, sebagian tadi katakan sungguh kamu tidak mensyukuri anugerah Allah yang demikian besar. Alhamdulillah ya, kita awas dah belajar untuk mensyukuri. Bahkan kamu senantiasa terus-menerus mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya ya, kamu ini diawasi oleh para malaikat. Ya, malaikat yang mulia yang mampu melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Ya, kamu berbuat baik dicatat. Sebaliknya kalau kamu misalnya berbuat keliru, kalau tidak diampunkan oleh Allah, nanti juga catatan keliru. Ya. Tapi orang keliru bisa istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka para pencatat itu ya, para malaikat itu catatnya sangat akurat. Ya. Nggak ono salah belas. Ya. Alat modern sekarang kan itu kan ya, saya ngomong tuh tercatat ini direkam itu. Tak pola-polanya mesem apa berengut juga ada gambarannya. Ya catat malaikat seperti itu. Ya sangat akurat terhadap aktivitas kegiatan kamu yang lahir maupun yang batin. Ya kalau ini yang lahir toh ya. Malaikat yang batin pun, ya Tuhan, ikhlas enggak kita duduk di sini? Ya, mendengarkan dengan benar melek apa setengah turu itu tahu. Ya. Tapi kalau niatnya bagus ya, niatnya tetap dinilai. Mereka, para malaikat itu selalu senantiasa mengetahui apa yang kamu terus-menerus kerjakan, baik amal lahiriah maupun batiniah, baik yang telah berbentuk konkret maupun yang masih di dalam rencana. Karena itu catatan mereka tidak disentuh oleh kesalahan atau kekhilafan. Ya, kadang orang ngetik, nulis, kadang keliru. Ya, malaikat tidak. Karena alatnya sudah super canggih. Canggih itu dapat super lagi. Ada ulama yang memahami kata bal, ya, kala bal tukal dibun itu, ya, berfungsi memindahkan satu uraian ke uraian yang lain. Dalam hal ini kalimat sesudah bal bisa tetapi, merupakan penjelasan mengapa manusia mendurhakai Allah dan mempersekutukannya. Ya nggak percaya nang Gusti Allah, nggak percaya dina kiamat. Yakni itu bukan disebabkan karena mereka terperdaya, tapi penyebabnya adalah karena mereka mempersekutukan Allah. Musyrik. Mereka mempersekutukan Allah karena mereka tidak percaya adanya hari kiamat, di mana mereka yang persekutuan Allah akan dimasukkan ke neraka. Neraka itu bukan bahasa Arab ya, asalnya bahasa Sanskerta. Ya. Arabnya kan nar ya. Ya. Ya sama dosa itu ya bahasa Sanskerta, tapi kita pindah disamakan dengan artinya al-ismu, al-dzanbu itu dosa. Swarga itu juga bukan bahasa Al-Qur'an. Tapi disamakan dengan al-jannah. Cuma mudahkan sebelum Islam datang sini sudah mengenal surga, neraka, dosa macam-macam. Tinggal diganti saja. Ya, kamu tidak memperhatikan ancaman itu, bahkan kamu berani melakukan hal yang lebih buruk lagi, yaitu kamu mendustakan adanya hari pembalasan, menolak kebenaran Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya firman Allah, wa inna alaikum la hafidin. Hafidho yahfadhu itu menjaga.
ditujukan kepada semua manusia yang mukallaf. Ya, bayi nanti yang sebelum mukallaf itu tidak termasuk yang diawasi ini. Ya, kalau bapak-bapak ini semua sudah mukallaf, waras kabeh. Nah, wong edan enggak diawasi, Mas. Ya, alhamdulillah. Ya. Tanpa kecuali. Ya dimanapun, di masjid, di pasar, di mana-mana semua diawasi. Tidak ada yang tidak diawasi. Ya, akhirnya para ulama tidak sama juga menjelaskan atau memaknai ayat ini. Apakah malaikat secara umum mengawasi secara umum, ataukah masing-masing manusia ada malaikat yang mengawasi? Apa satu malaikat mengawasi orang sak Malang atau sak donya, atau masing-masing kita ini punya raqib dan atid? Tidak sama itu ya. Ya kira-kira masing-masing orang sing ngawasi. Ya, kalau saat Lailatul Qadar itu bumi ini penuh dengan malaikat. Ya. Anazzalu malaikatu wa ruhu fi bidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Banyak ulama memahami ayat di atas serupa dengan firman yang lain di dalam surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idnya talaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Ketika dua penerima dan penerima ya. Ini malaikat nih, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada pengawas yang selalu hadir. Ya, dengan cocok sini buat apa? Jadi diawasi malaikat karo sapa? Karo malaikat. Ya, rumah dewe karo sapa? Karo malaikat. Ya, jadi enggak sembrono. Kalau kita merasa diawasi malaikat, enggak sembrono gitu loh. Selalu hati-hati. Ya, saya kira itu. Kemudian ada kata yang lain ya. Ya, tadi ada kata katibin ya, kata bayak itu nulis. Dengan demikian katibin adalah malaikat yang berarti menyalin apa yang sudah ada di Lauh Mahfuz sana. Akhir dari ini tadi ya. Inna alaikum lahafidin ya, alaikum. Ya, orang tuh bisanya melihat itu komisar pokok dhuwur sing cetok. Dari atas ya. Iya, orang tuh melihat dari atas. Oleh karena itu sekarang ada alat namanya drone ya. Ya, ada peristiwa rame-rame, ada drone. Ini kan jelok ke atas, moto gitu loh. Nah, ini malaikat juga alaikum di atas kamu. Itu lebih jelas daripada kalau di bawah. Drone apa ya? Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, dulu kan Pak Presiden juga begitu. Jangan repot-repot, terlalu repot. Pakai drone saja. Ya, kalau ada apa-apa ngawasi laut yang sekian besar itu pakai drone. Sehingga sana ada orang mencuri ikan di ya tinggal angkatan lautnya, ya kapalnya nuju sana supaya orang itu ya suruh pergi. Ya kalau tidak mau pergi ditenggelamkan kan gitu. Itu pakai drone ya. D-R-O-N-E ya. Ya sudah sering di televisi kita sering mendengar kata drone. Sama dengan dulu ya. Wartawan juga punya itu alat itu. Bisa dibuat kecil. Ya, kita yakin bahwa malaikat mengawasi kita, oleh karena itu apapun yang kita lakukan, ucapan maupun perbuatan harus kita jaga. Jangan sampai ya, melanggar apa yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 13 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Sesungguhnya al-abror benar-benar berada dalam kenikmatan. Dan sesungguhnya para pendurhaka benar-benar di dalam neraka.
Ya, padha bener. Sing apik di swarga, sing elek di neraka. Tegas itu ya, ada taukidnya. Mereka akan masukinya, mereka orang masuk neraka pada hari pembalasan, dan mereka dari neraka tidak akan absen. Terus berdino ndek neraka. Esok sore awan bengi ya. Gak ono ndek buwi itu kadang-kadang kon metu kerja bakti. Ini di neraka enggak ada. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam dia ya laisa bihoibin, enggak pernah absen dan tetap ya biar merasakan bagaimana pedihnya siksa neraka. Kalau ayat yang lalu menjelaskan adanya malaikat-malaikat pencatat amal, maka ayat yang baru dibaca menjelaskan hasil dari pencatatan itu. Ya, ini ada yang tercatat melakukan amal bajikan yang banyak, dan ada pula yang amat durhaka. Ya, al-fujjar. Allah menjelaskan tempat tinggal di akhirat nanti sambil menekankan kebenaran informasinya bagi yang ragu. Jelas-jelas nek sing apik di swarga, sing elek di neraka, kok isih ana sing ragu-ragu. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya al-abror, yakni orang yang sangat luas dan banyak kebajikannya, ya, luas dan banyak. Benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Lafi na'im, yakni diliputi oleh aneka kenikmatan sehingga tidak ada satu sisi pun yang luput darinya. Ya, matanya melihat kenikmatan, telinganya mendengar kenikmatan, lidahnya menikmati, ya enggak ada yang tidak nikmat. Dan itu tidak digambar oleh nikmatnya manusia di sini. Seapi-api pandangan di dunia ini yang didatangi oleh para wisatawan itu duduk apa-apa dibanding apa pandangan di surga nanti. Seenak-enak makanan apa macam jenisnya kuliner di Indonesia. Iku kudu apa-apa iku. Ya seindah-indahnya lagunya Ahmad Dhani atau siapapun, iku kudu apa-apa dibanding ya merdunya suara di surga. Ya. Gambarnya mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Ya, tidak pernah indahnya itu terbayang oleh manusia, tidak pernah dilihat oleh manusia, dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia di dunia. Rasul begitu, yang menggambarkan nggak bisa ditulis, diucapkan ya apa. Ya kita bisa menyatakan, oh padang itu coklat, nggak bisa digambarkan semacam itu. Ya, ya termasuk barangkali kalau ada bapak dapat bidadari, bidadarinya tidak digambarkan dengan orang secantik-cantik di bumi ini. Ya, saya tidak jelaskanlah. Al-Abrar itu pokoknya orang yang sangat banyak kebajikannya. Ya, kita berusaha saja sejauh kemampuan yang diberikan oleh Allah pada kita. Ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk menambah kebaikan. Ya, makna Abrar itu banyak, daratan itu juga begitu, padang pasir dan sebagainya, itu kan sangat-sangat luas ya. Dari makna di atas dapat dipahami bahwa orang yang menyandang sifat Abrar ini adalah orang yang sangat taat pada Allah, banyak dan luas ketaatan serta pengabdiannya, selalu menepati janjinya, lagi jujur di dalam ya hubungannya ya kepada orang tuanya, ya kan? Mutlak berarti ya. Berbakti pada kedua orang itu mutlak itu. Enggak bisa ditawar-tawar. Ya karena dalam Al-Quran kata bar tanpa disiat alif dan lam ditemukan 2 kali, dan keduanya dikemukakan dalam konteks pengabdian dan kebaktian pada orang tua yang melahirkan anak. Ya, dalam surat Maryam ayat 13, 14 dan 32 surat Maryam. Surat Maryam itu sudah surat apa? Surat Kahfi ya barangkali ya. Surat Kahfi ya. Isra, Kahfi terus Maryam kan gitu ya. Ya, kalau kita sering buka Quran ya,
Enggak tahu urutannya. Kalimat lafi na'im dipahami oleh Al-Biqai dalam arti kenikmatan di dunia dalam bentuk syuhud. Ya. Yakni merasakan kehadiran Allah dan menyaksikannya dengan mata hati setelah kenikmatan di akhirat dalam aneka bentuknya. Ya, kenikmatan dunia, na'im itu kita merasa dekat dengan Allah. Ya. Allah kan tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dengan hati. Loh, ono nek nyuwun diparingi karo Gusti Allah. Paring sehat diparingi sehat karo Gusti, atau merasa ya. Itu syuhud namanya. Dalam bahasa sufinya begitu. Ya, sedang kenikmatan di akhirat dalam aneka bentuk yang tadi sudah saya jelaskan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Ya, ini kita akhiri barangkali surat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka yaumuddin. Summa ma adraka yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Dan apakah yang menjadikan engkau tahu apakah hari pembalasan itu? Ya, kata din itu macamnya banyak ya. Artinya salah satu pembalasan. Dain itu utang. Utang ya kudu disaur kan. Nyawa itu kan balas ya. Nanti KI saya kira. Ya, kata din dengan dain itu dekat. Kemudian apakah yang menjadikan engkau tahu apakah hari pembalasan itu? Ya, dijawab. Hari seseorang tidak berdaya untuk orang lain sedikit pun. Ya, aku kaiso nolong Mas Hadi. Mas Hadi kaiso nolong aku. Ya, saya tidak bisa menolong istri saya. Istrinya tidak bisa menolong saya. Sekarang bisa kayak no wedang, kayak no. Iya, di hidupnya seperti itu. Anak tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anak, itu hari kiamat. Harus kita ingat nih, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri dan membawa amalnya masing-masing. Atau sebaliknya membawa dosanya masing-masing. Ditegaskan sekali. Dan segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Malaikat gak nyatet mana. Jadwalnya sudah disampaikan utuh. Ya, sudah. Hakim tunggal. Ya, mahkamah ilahiyah, bukan mahkamah konstitusi atau tipikor. Ya, mahkamah ilahiyah. Ya, apa itu? Kalau catatannya penyidik namanya apa? BAP ya. Berita acara pemeriksaan ya. Itu ada juga, tapi sebenarnya Allah kan sudah tahu itu. Dengan ilmunya Allah sudah tahu. Ada BAP atau tidak ada BAP, tapi ya malaikat dihargailah pekerjaannya ada BAP-nya itu. Nah, Allah itu sari'ul hisab, cepat. Ya, cepat. Kenikmatan yang akan diraih oleh al-abrar sungguh sangat luar biasa. Ia tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Di sana terdapat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak juga terlintas dalam pikiran manusia. Ya. Untuk menggambarkan hal tersebut, ayat ayat menggunakan ungkapan yang menyatakan ma'adroka, wa ma'adroka. Yakni, dan apakah yang menjadikan engkau tahu? Yakni, tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Ini surah menarik perhatian. Kan memang orang yang nggak percaya kan juga, ya apa ya gambarannya kan? Udah kan ditekan kan nih. Ya. Engkau, adroka itu engkau. Ya. Baik itu Nabi Muhammad ataupun yang lain. Kamu di sini tidak akan mampu mengetahui dan menjangkau secara keseluruhan betapa dahsyat hari itu. Kemudian sekali lagi, apakah yang menjadikan engkau tahu apakah hari pembalasan itu? Nah, pikiran menungso gak nyanda itu kecuali memang pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasinya itu dari Allah langsung. Nah, kali menungso gak nyanda.
secara utuh. Kalau ya secara garis besar mungkin tahu. No, dunia ini kan durung ono adil sing temenan. Besok adilnya ono iku pikiran menungso terbatas, tapi bagaimana wujudnya keadilan di sana kan kita nggak tahu. Yang tahu, yang beritahu kita itu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh engkau tidak akan mampu menjangkau, mengetahui apa itu. Kata manusia pun tidak dapat melukiskannya. Ya kita sekedar menjelaskan. Mungkin ada yang sudah merasa jelas, percaya kan gitu. Tapi belum tentu semua orang penerimaannya podo karo sing ngomong. Ya maksudnya ngomong supaya tahu, supaya diyakini, supaya diimani kan gitu. Ya sekedar sebagai gambaran, hari pembalasan itu adalah hari ketika seorang tidak berdaya sama sekali, kapan dan dalam bentuk apapun untuk menolong dan beri manfaat orang lain. Walau sedikit manfaat itu. Malah aku jawab tangi titik, jawab banyune titik nggak bisa. Sak tetes saya nggak bisa. Ya, semua nggak pakai baju loh Pak di kono Pak. Ya, semua tidak pakai sarung. Ya, sampai di sini sarung milih ana sing BAS, ana sing cap mangga, ana sing Wadimor. Di kono tuh enggak ono sarung cap model-model niku. Ya, zaman saya kecil itu sarung enggak macam-macam. Plekat apa goyor, mek ngono tok saya kecil itu. Sekarang kan bisa macam-macam. Ya, orang seumur dengan saya ini kira-kira sarung ya plekat apa goyor, nang pasar tuku apa sarung plekat apa goyor ndok. Sekarang kan tinggal milih ya. Mulai mungkin harganya 20.000 mungkin nanti 1 juta bisa aja sekarang. Tergantung ya, orang yang punya duit ya. Dan semua itu laku ya. Kayak 1 juta gak laku ya gak gawe kan begitu nyatane payu kok. Tidak ada sedikit wewenang pun yang dimiliki oleh selain Allah. Malaikat pun nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi, Rasul kecuali dengan izin Allah. Ya, Nabi Muhammad diberi izin untuk memberi syafaat umatnya baru. Kalau tidak diberi izin, tidak bisa juga. Gitu loh. Ya, jadi segala urusan adalah milik Allah dalam kekuasaannya semata-mata. Ya. Kalau di dunia ini kekuasaannya itu seringkali tidak disadari oleh banyak orang, tapi di sana kekuasaan itu amat sangat nyata. Ya, kadang-kadang ya ngerasa tadi ya tadi Kapolres apa Kapolda, ngerasa diwenang gitu ya. Ya, syukur-syukur kan jadi Kapolda juga Kapolri ingat juga pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak kan. Ya, montane serempet tadi sing rempet dorono itu. Kadang-kadang kan begitu ya, lupa bahwa dia itu ada yang paling kuasa. Ya, kita yakin bahwa yang berkuasa nanti hanya Allah. Kalimat ma'adrok ya, adalah ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang sangat sulit dijangkau hakikatnya. Ini banyak ma'adroka. Karena itu pada umumnya susunan kata semacam ini dikaitkan dengan alam metafisika. Meta itu di belakang. Yang nampak semuanya namanya fisika. Ya alam. Nah ini metafisika dibalik alam ini. Kuburan itu, kuburannya fisika itu. Tapi jeng alam kubur sampai takoni malaikat itu metafisika. Direkam begini kan bisa di ya, suaranya malaikat gimana, jawaban Anda juga bagaimana, nggak bisa. Ya, metafisika seperti surga, neraka dalam berbagai namanya dan hal-hal yang luar biasa seperti Lailatul Qadar. Ya, ya kita mengharapkan fi asl awakhir ya 10 terakhir dan mengharap apa wujudnya Al-Qadar ya apa? Tahu, hanya tanda-tanya orang itu rasanya kurang baik jadi lebih baik, kurang taat jadi lebih taat, kurang loman jadi lebih loman, itu aja. Dan
al-aqobah, ya, jalan menuju kejayaan dan kebahagiaan, serta bintang yang cahaya menembus angkasa. Ya, metafisika nggak bisa kita lihat dengan mata, nggak bisa diukur. Iki wedang ki panas tan adem tuh fisika itu bisa diukur berapa derajat Celcius. Lecip 70 ya jadi ombe ilat monggo. Iya. Saya minum tuh suka-suka yang kira-kira panasnya dengan badan saya sama, kurang lebih ya 20 derajat. Itu nggak menderita. Kalau kita panas-panas ngombe es ngadem itu artinya menyiksa diri itu. Ya kan, walaupun ada alatnya, es itu ya cepat menyesuaikan diri. Kadang-kadang orang suka kan panas-panas minum yang adem-adem, tapi menurut saya itu menyiksa itu. Ya cari kurang-kurang lebih. Mandi juga begitu, ya jangan air yang sangat panas. Ya sekali-sekali barangkali ingin ke Songgoriti, mandi di air panas sekali-sekali. Ya akhir ayat di atas walaupun menetapkan bahwa tidak seorang pun dapat memberi manfaat pada orang lain, namun dalam saat yang sama ditegaskan bahwa semua wewenang di tangan Allah. Karena itu jika Allah memberi seorang izin untuk memberi dan menerima syafaat, maka itu adalah sebagian dari wewenang Allah yang memberi izin tersebut. Dalam konteks ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu hatta idza fuzi an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dan tiadalah berguna syafaat di sisinya melainkan bagi yang telah diizinkan oleh Allah. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, ya, banyak orang diberi sesuatu yang menjadikan tidak takut. Mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kami? Mereka menjawab, yang hak dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam surat As-Saba. Awal surat ini berbicara, menjelaskan tentang kehadiran kiamat dengan hancurnya alam raya. Nanti dilihat awal surat. Akhirnya pun berbicara tentang keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, termasuk balasan-balasan. Ya, surga dan neraka. Demikian bertemu awal surat ini dengan akhirnya. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang indah lagi serasi ayat-ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ta'zimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'a hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati bil khayat ya ba'dal mat ya rahman rahimin. Manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka anta alamul ghuyub. Allahumma arina haqqa haqqa wa tunatiba'ah wa arina al-batila wa tunatiba'ah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.